Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mencerahi dan menjelaskan kepada kita semua tentang panggilan dan perjuangan kita sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus yang mencoba selalu berjuang selalu mengikutinya dalam penjarahan hidup kita. Rasul Paulus mengisahkan panggilan dan perjuangannya untuk terbuka dan memberanikan diri menjadi pewarta Kristus kepada bangsa bukan Yahudi. Dengan bantuan dari Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan dan menuntun dia telah hadir menjadi pengajar dan pewarta tentang Kristus dan karya keselamatan yang dibawanya, supaya bangsa lain akhirnya mengenal dan mengerti hingga percaya kepada Kristus, Sang Penyelamat. Rasul Paulus mewartakan Kristus saja, bukan yang lain. Dan karena itu, dia mengakui bahwa pewartaannya kepada bangsa lain itu selalu diberkati sekalipun dengan penuh perjuangan. Kristus yang diwartakan oleh Rasul Paulus itu menegaskan kepada kita melalui Injil hari ini tentang cara hidup orang-orang di dunia ini. Perbandingan dan perumpamaan yang diungkapkan oleh Kristus hari ini dalam bacaan Injil menjadi cerminan bagi kita. Yesus Kristus menjelaskan bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik dari anak-anak terang. Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur dan cerdas memahami situasi yang sedang dihadapinya. Ketika tuannya mengetahui bahwa dia telah berlaku tidak jujur, tidak adil, maka dia menyadari situasi yang sedang dihadapinya, yakni bahwa konsekuensi dari tindakan tidak jujurnya itu adalah pemecatan. Maka dengan cerdik dia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya dan mengurangi tuntutan dari hutang mereka. Sang bendahara yang tidak jujur menyadari bahwa setelah dipecat, dia tidak akan ada tempat untuk melanjutkan hidupnya. Tidak akan ada yang menerimanya. Maka dia mengurangi tuntutan-tuntutan hutang dari orang-orang yang berhutang kepada tuannya dengan harapan di masa selanjutnya mereka menerima dan berbelas kasihan kepada dia. Sang tuan memuji bendahara yang tidak jujur itu karena kecerdikannya. Namun saudara-saudari terkasih, yang dijelaskan dan yang dipuji melalui perumpamaan ini bukanlah ketidakjujuran, melainkan kecerdikannya. Dan Yesus bukan menghendaki supaya kita juga seperti itu, tidak jujur, lalu mencari cara-cara yang cerdik untuk menutupi ketidakjujuran kita. Inilah gambaran anak-anak dunia. Tidak jujur dan cerdik memang, namun tidaklah seperti itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kita diharapkan dan dikehendaki menjadi anak-anak terang. Di balik perumpamaan ini, Yesus mau menyampaikan kehendak yang sesungguhnya, yakni jadilah anak-anak terang, supaya dalam hidup kita memang sungguh menjadi orang-orang yang dalam perjalanan hidup kita sungguh bertekun dalam perjuangan dan tanggung jawab kita dan selalu mengusahakan kejujuran, supaya dengan cara hidup jujur kita tidak perlu mencari cara-cara yang cerdik untuk menutupi ketidakjujuran kita. Semoga Kristus yang diwartakan oleh Rasul Paulus ini dan juga
cara hidup yang dikehendaki oleh Kristus dalam Injil hari ini, yakni menjadi anak-anak terang yang jujur dalam perjuangan hidup dan penjarahan kita, juga menjadi bagian dan kekasan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani yang percaya kepada Kristus. Jadilah jujur dan jadilah terang. Tuhan memberkati. Amin.